Nama saya Bahtiar, Awi Bahtiar. Saya jual cincau hijau di kawasan Kayu Agung di Gedung Kesenian. Saya kalau di Kayu Agung dari tahun 2000 berarti 21 tahun. Kalau prinsip saya, ya kita yang menyesuaikan dengan kebudayaan itu. Karena kita sebagai kaum pendatang, selama itu budayanya masih baik, ya kita harus menyesuaikan. Kalau berbeda, nggak toleransi ya kacau. Intinya kita toleransi. Terus kalau apalagi zaman sekarang ini, yang menurut saya pribadi nih ya, pandangan saya pribadi, yang memecah-mecah itu biasanya isu-isu. Isu-isu itu yang kacau. Ada oknum-oknum yang suka nyebar-nyebarkan isu apa? Bahasa sekarang ini hoak. Ah, iya hoak. Perkenalkan, nama saya Acong, aslinya dari Bangka. Usaha yang aku jalani sekarang ya jual martabak Bangka, martabak manis. Lanjuti punya orang tua lah gitulah. Oh, turun temurun. Ya, turun temurun. Aslinya sih keturunan Tionghoa, jadi kelahirannya di Bangka. Pergaulan kita di sini aja lah, kita kan bisa-bisa kita berteman orang sini, kita kan mencari, istilahnya mencari nafkah di daerah orang lain ya. Kalau dibanding Bangka kan memang beda kan. Penting sekarang kan saya tinggal di Oki gitu kan. Dulu kan aku tinggal di Bangka, jadi kita ikuti budaya adat istiadat orang sini aja. Jadi secara lapang dada gitu lah, saling menghormati. Nah, itu kan. Biarpun aku wong keturunan, dia wong pribumi, ya kita saling menghormati lah gitu. Yang penting pokoknya biarpun kita berbeda-beda, tetap satu jua. Jowo lah, jangan nggak saling apa ya, nggak saling iri-irian, pokoknya saling jaga kita, tenggang rasa gitu. Misalnya ya sama-sama jualan minuman atau sama-sama jualan makanan bersebelahan, ya nggak usah iri-irian dan sebagainya. Sama-sama jaga lingkungan, sama-sama jaga kebersihan, nggak usah iri-irian gitu kalau menurut saya.
Nama saya Suwardi, saya dari Padang dan tinggal di Kayu Agung sudah 16 tahun. Usaha gorengan. Kalau bagi kami orang Padang kan kayak gini, kami merantau, semboyan di kami itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kalau kami masuk ke Kayu Agung berarti kami harus mengikuti cara di Kayu Agung gitu kan. Dimanapun kita merantau, kita harus tetap menjaga yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Dan satu lagi bagi kawan-kawan yang namanya kita merantau, kita harus menjaga budi pekerti kita dimanapun kita berada. Ibaratnya kata pepatah, pisang emas bawa berlayar, simpanlah jarum dalam peti. Utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Dedi dari Sumedang. Di sini baru 6 bulan. Cari rezeki jualan somai. Kalau bahasa saya banyak juga ngerti Kak. Apalagi bahasa Kayu Agung ini aku belum ngerti banget gitu. Ya namanya kita ngerantau ya, pertama perbuatan kita harus baik juga. Alhamdulillah, tapi orang Kayu Agung baik-baik juga Kak. Nggak ini yang dibayangkan gitu Kak. Kalau dulu waktu pertama diajak mau ke sini kan pikirnya macam-macam gitu Kak. Takut gitu Kak. Tapi setelah dijalani, Alhamdulillah baik-baik Kak, ramah-ramah Kak. Jo, kali ini Emil Kamil berada di salah satu tempat makan yang ada di kota Kayu Agung. Jadi apabila kalian sedap Jo, dah sedap. Yang alay dikit. Kaget dikasih komen katanya lebay. Bawa acara yang kok lebay. Nama saya Emil dan saya adalah seorang YouTuber makan, food vlogger ya. Jadi kebiasaan saya tuh sehari-hari mencari kulineran dan makan terus diupload ke YouTube biar orang-orang pada tahu apa yang saya makan gitu. Keliling ya, bisa dibilang keliling Sumatera juga bisa dibilang gitu, tapi belum sampai Aceh sih. Kita juga paling jauh di Sumatera itu Pekanbaru, Batam, Jambi, terus ke Lampung ya. Jadi Palembang udah pasti. Jadi kalau untuk di Pulau Jawa sendiri, Emil sudah ke Jogja, Semarang, Cirebon, ke Pekalongan, terus ke Tangerang dan Jakarta, Bandung juga. Jadi udah berbagai macam masakan makanan yang Emil cobain di Indonesia, tapi belum sampai ke ujung-ujung, belum ada modal. Nusantara ini luas banget dan besar banget ya. Indonesia adalah negara kepulauan yang besar banget. Berbagai macam etnik ya, berbagai macam etnik, budaya, masing-masing tradisi itu setiap daerah beda, termasuk makanannya, kulinernya. Itu aja kalau seandainya dia berbeda cara masak, daerah berbeda dan beda cara masak, makanannya ada juga sama, tapi beda cara masak itu udah beda lagi namanya. Jadi ragamnya banyak banget di Indonesia ini. Salah satu cara untuk merawat Bhinneka Tunggal Ika itu adalah dengan cara kita menghargai masakan-masakan yang ada di seluruh Nusantara. Jadi termasuk saya juga menjaga Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan Indonesia. Karena kenapa? Karena dengan kita menghargai, kita mencobain dan kita publish, kita kasih tahu ke daerah lain juga mencoba, ternyata Indonesia itu benar-benar banyak banget masakan makanan yang enak-enak banget di seluruh Indonesia. Gila, keren. Biar kan penduduk asli. Jadi akibat dia istilah banyak kok ini penduduk aja kok istilahnya pindah buat jadi suku Bali jadi kok buat orang dalam puing ini kan puing semacam jeme Bali kok buat istilahnya ansan orang suku Batak kok saya kan
berbagai-bagai suku Minang, hampir seluruh suku kuat sekali dari Keagungan. Nah inilah itu tadi kan yang Tengah Ngasa tadi, Tengah Ngasa kita tetap menganut apa adat istiadat kita dan kita tetap menghormati adat istiadat mereka. Jadi saling menghormati kita. Jadi apa NKRI itu kan akan tetap satu. Nah budaya kita ini kan diambil dari apa budaya leluhur nenek moyang kita. Macam Pancasila itu kan digali dari bumi Nusantara ini. Pertama di daerah Kayagong ya, di daerah Ogan Komering Ilir ini tempat Emil tinggalin. Di sini Emil lihat banyak banget pedagang dari suku-suku yang berbeda. Misal dari suku Sunda, suku Makassar, suku Bugis, terus suku Medan, suku banyak banget. Pokoknya dari berbagai suku termasuk etnik Cina juga ada di sini. Jadi mereka tuh berdagang malahan bersebelah-sebelahan. Mereka tuh nggak ada masalah karena di sini tuh memang toleransi untuk kita berdagang sama-sama pedagang di sini sangat kuat banget. Tadi indahnya Indonesia. Jadi walaupun berbeda suku, sama jualannya dan tempat jualan sama bersebelahan, tapi mereka saling akor dan saling akur ya, saling akur dan saling menghargai satu sama lainnya. Itulah indahnya Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Merawat Bhinneka Tunggal Ika itu kita harus tetap menjaga kekompakan, kesatuan persatuannya dan sampai ini saling hormat dan menghormati. Jadi saling menghargai masing-masing budaya-budaya kita tuh. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Jadi kompak kita. Nah itu seperti manusia penjajah mereka tuh terpanggil karena hidup dijajah. Jadi mereka kompak bersatu untuk menumpas kaum penjajah. Nah ini yang dianut oleh masyarakat kita ini. Nah, itulah. Jadi kesatuan persatuan tetap dijaga itu, saling hormat menghormati, saling menghargai, tengah rasa, menjaga perasaan masing-masing ini ya. Jadi tidak kati Muhammad isian terjadi pemusuhan segala macam. Nah. Kayak mobil kan, jadi hipnotis itu umum ya. Kayak mobil kan, ada Prius, Avanza, Innova, sama hipnotis juga ada. Terapi, state hipnotis, sama kayak apa ya. Nah kalau KLS tadi termasuk di mana tuh? Itu masuk benda. Ini yang 10.000 red velvet dan ini yang 5.000 red velvet. Tapi toppingnya sama, jadi semuanya pakai biskuit di atasnya dan dikasih juga dengan Kalau konflik dari Emil sendiri nggak ada sih. Kalau menurut aku nggak ada. Karena kenapa? Karena di Indonesia ini persatuan kesatuannya sangat kuat banget. Jadi saling menghargai Tepu Seliro, lapang dada dan menghargai budaya daerah lain itu sangat kuat banget. Jadi Indonesia itu nggak ada konflik sama sekali di etnik dan budaya. Tetap Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap berbeda-beda namun tetap satu tujuan.